Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffiu wala tanharahuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak kedua, dan ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sungguh kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti dalam bahasa Arab, memiliki arti penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak.
Baik, Bu. Apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku, hidup ibu mungkin sudah tak lama lagi. Ada satu keinginan yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku apa permintaan Ibu. Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Ibu mohon bersabar. Sampai saat itu tiba, aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih anakku. Ibu sangat bahagia. Ibunya memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh. Aku bahkan tidak memiliki seekor unta pun. Uwais terus berpikir. Akhirnya ia menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Oh Uwais, your money is not enough to buy my sheep because I only have big and expensive sheep. Yes, that's right. It's too expensive for you. Do you really want to buy it? I think you have to collect the money more than this. Wait, or maybe we only give you this lamb. Hopefully, you can take care of it, okay? Suasana di gurun pasir begitu panas. Tampaklah dua orang pemuda sedang asyik bercengkerama, sementara Uwais sedang menggendong anak domba itu naik turun bukit. Duh, hari ini panas banget ya. Yes, it's really hot today. What? Hey, look at that. What is he doing with that lamb? Mana? Hai, Wais, kamu aneh banget sih. Lagi nggak ada kerjaan ya? Hahaha. Orang-orang yang lewat tertawa, namun Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga berkat latihan setiap hari. Beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, betapa besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarku ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya, seketika penyakit sopak yang dideritanya sembuh dan hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Makkah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak.
Di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan rumahnya, Uwais mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anhu seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Aisyah mengatakan bahwa Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, Uwais ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan jika Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang sebelum dalam hadis sahih Muslim cara An-Nawawi nomor 2542 dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Beliau berkata, apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya, ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesolehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya.
Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadikan pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya akan membacakan hadis tentang berbakti kepada ibu. Dengarkan ya. Ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha. Artinya, berbaktilah kepada ibu karena surga di bawah telapak kaki ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish that and my honor too. Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other, my mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother.